Wu Chen tertawa dan berkata, gerbang yang membanggakan keadilan negeri dongeng itu tak terbatas. Hal-hal kotor dan kotor yang kau lakukan di balik gerbangmu akan terungkap ke dunia cepat atau lambat. Jangan berpikir bahwa kau benar-benar melakukan hal-hal yang tidak diketahui Tuan, yang dilakukan manusia, dan surga sedang mengawasi. Cepat atau lambat, kau akan membayar harganya dengan darah. Dewa Wuji berkata, roh jahat, kau telah berulang kali memfitnah Tai Men, mengarang dan memfitnah. Hari ini, jika aku bukan salah satu dari mereka, bagaimana aku bisa berdiri di antara banyak tempat suci negeri dongeng di dunia? Kata-kata itu jatuh, seluruh dunia tiba-tiba bergetar, api yang ganas, jatuh dari langit, api ini, terbakar, energi yang mengerikan, meledak dengan gila, mengguncang seluruh dunia. Api meninggalkan jam. Melihat api yang menyala ini, wajah semua orang banyak berubah. Dari sini, mereka merasakan kekuatan bitah yang mengerikan, yang jauh melampaui tingkat Lingbao. Bahkan yang terkuat di lingkungan Hualong dan lingkungan legendaris, di hadapan kekuatan ini, tidak ada bedanya dengan semut. Wuji, aku akan memperingatkanmu lagi. Jika kau melakukan sesuatu pada murid-muridku lagi, jangan salahkan halaman Beichenku karena terlalu banyak menentangmu. Tianxing yang abadi sangat marah. Wuji yang abadi ini telah berulang kali menyerang Wu Chen, murid halaman Beichen mereka, dan dia akan membunuhnya. Ini tidak memperhatikan halaman Beichen mereka. Wuji yang abadi mendengus dingin, pencuri iblis ini begitu menjelekkanku. Aku harus membunuhnya. Tidak seorang pun dapat menghentikannya. Api yang mengerikan itu, jatuh dari langit, sangat cepat, hampir dalam sekejap mata. Itu telah turun dengan cepat. Api yang ganas itu, membakar dengan ganas, akan membakar semua hal di dunia. Semua orang ketakutan. Api ini bukan api biasa, tetapi api yang jauh dari jam. Itu adalah api murni Tai. Ia memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Jika menyerang mereka, mereka akan hancur dalam sekejap. Tidak ada kemungkinan lain. Namun, Wu Chen tidak takut. Menghadapi Tai dan Wuji, dia telah memutuskan untuk pergi. Hari ini, bahkan jika dia akan mati, dia akan membiarkan Tai membayar harga pendarahan. Prasasti Zenmo, tekan itu untukku. Wu Chen berteriak keras, mendesak kekuatan prasasti Zenmo. Prasasti Zenmo bersinar terang dan menyilaukan. Prasasti Zenmo, yang merupakan senjata ajaib unik yang disempurnakan oleh Xuanfu, memiliki kekuatan yang mengerikan. Tidak banyak perbedaan antara itu dan Tianji Lingbao. Sebelumnya, dengan kekuatan prasasti Zenmo, dia mampu bertahan hidup di bawah serangan Huo Lizong tanpa dibakar oleh Huo Lizong. Boom! Di bawah tatapan mata yang ketakutan yang tak terhitung jumlahnya, dua senjata ajaib yang tak tertandingi akhirnya bertabrakan. Tiba-tiba, seluruh ruang bergetar hebat, bergetar tanpa henti, energi besar meledak dari titik tabrakan, tersapu, fluktuasi kekuatan yang kuat, menyebar ke semua sisi. Orang-orang gemetar dengan berani dan tubuh mereka gemetar. Kekuatan ini terlalu menakutkan dan mengerikan. Jauh di luar imajinasi mereka. Itu layak menjadi prasasti Huo Lizong dan Zenmo. Itu benar-benar luar biasa dan luar biasa. Dengan energi yang keluar, ada juga api yang sangat kuat, yang juga meledak, dan api terbang ke segala arah. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada dua senjata ajaib yang tak tertandingi itu. Mereka semua ingin tahu siapa yang lebih kuat dan siapa yang akan memenangkan kemenangan terakhir. Di bawah, tubuh Wu Chen tiba-tiba bergetar, dan gelombang kekuatan mengalir keluar dalam sekejap, yang membuat seluruh tubuhnya penuh dengan ki dan darah melonjak dan berguling-guling, seolah-olah dia akan menghancurkan tubuhnya. Itu adalah harta karun tingkat surga. Itu tidak tertutup. Wu Chen terkejut. Huo Lizong layak menjadi harta karun ajaib langkah-langkah surga. Kekuatannya sangat mengerikan, jauh di luar imajinasi. Bahkan dengan penjaga prasasti Zenmo, tubuhnya masih gemetar. Di tengah udara, di atas kepalanya, dua senjata ajaib yang tak tertandingi bertabrakan dengan keras, saling bersaing. Energi yang mengerikan meledak dan menyerbu ke segala arah. Tidak, apinya terlalu kuat untuk jam itu. Aku khawatir prasasti Zenmo tidak akan bertahan lama. Kita harus memikirkan cara lain. Wu Chen mengerti bahwa kekuatan Tianji Lingbao benar-benar mengerikan. Meskipun prasasti Zenmo memiliki kekuatan tak terbatas, itu bukanlah Tianji Lingbao. Dibandingkan dengan Tianji Lingbao,
itu sedikit lebih buruk. Jika konfrontasi berlanjut untuk waktu yang lama, situasinya akan semakin tidak menguntungkan baginya. Oleh karena itu, kita harus menemukan cara untuk memecahkan situasi sesegera mungkin, atau kita akan mati menunggunya. Ledakan. Saat itu, tiba-tiba, kolom cahaya hitam muncul dari kejauhan dan bergegas ke langit. Ini, mata semua orang tertarik ke masa lalu. Melihat kolom cahaya hitam ini, pupil mereka tiba-tiba mengecil. Mereka semua tahu apa yang dilambangkan oleh kolom cahaya itu. Wuji, kaulah yang mengambil kekuatan api dari jam tanpa izin ketika sesuatu terjadi pada kerajaan iblis. Ada ribuan iblis yang ditekan di dunia iblis. Masing-masing dari mereka sangat ganas dan haus darah. Begitu mereka menghancurkan segel dan datang ke dunia luar, mereka akan menyebabkan konsekuensi yang sangat mengerikan, yang tidak terbayangkan. Tianji Lingbao Huolizong memegang peranan penting dalam penyegelan dunia iblis. Jika tidak ada Huolizong, kekuatan penyegelan dunia iblis akan berkurang setidaknya setengahnya. Jika orang-orang di dunia iblis itu menghancurkan batas penyegelan, dan dapat muncul kembali di dunia, seluruh wilayah Dongsuan mereka mungkin akan hancur. Kepanikan macam apa ini? Ini adalah daerah pedalamanku. Tidak peduli monster dan hantu macam apapun, mereka tidak dapat memicu setengah badai. Dewa Wuji tidak panik. Ini adalah daerah pedalaman Taimen. Mereka memiliki orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika tidak ada Tianji Lingbao untuk sementara waktu, mereka masih dapat menyegel iblis dan hantu di dalamnya. Dewa Tianxing berkata, Wuji, sesuatu terjadi di kerajaan iblis. Itu adalah hal yang besar. Kamu harus segera menyalakan api dari jam dan menghentikan pergolakan iblis. Jika terjadi kesalahan, kamu terlalu bertanggung jawab. Dewa Wuji berkata, jangan khawatir, saat aku membunuh pencuri iblis itu, aku akan segera menyalakan api kembali dari jam, dan tidak akan pernah memberi kesempatan kepada iblis untuk membuat masalah. Dewa Tianxing menatapnya dengan tajam. Tanpa diduga, saat ini, Dewa Wuji masih berpikir untuk membunuh Wu Chen, yang sungguh bodoh. Tianxing, aku tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu denganmu. Anak ini, kita terlalu satu untuk dibunuh. Wu Chen sama sekali tidak memikirkannya. Pada saat ini, Dewa Wuji masih menggigitnya sampai mati. Dia akan membunuhnya. Namun, dalam situasinya saat ini, jelas bahwa dia tidak dapat terus-menerus mengalah dengan pihak lain. Dia harus menemukan cara untuk memecahkan situasi tersebut. Namun, pada akhirnya, bagaimana melakukannya adalah inti masalahnya. Sekarang, seluruh komunitas telah dilarang sepenuhnya. Jika Anda ingin keluar, itu jelas tidak mungkin. Setidaknya, dalam situasi saat ini, tidak mungkin untuk keluar. Oleh karena itu, jika Anda ingin keluar melalui jalur normal, itu tidak mungkin, jadi Anda harus memikirkan cara lain. Ngomong-ngomong, dunia iblis. Wu Chen tiba-tiba teringat pada dunia iblis. Tempat ini adalah area terlarang bagi Tai Yimen. Ada banyak hantu dan monster yang ditekan di dalamnya. Bahkan Tai Yimen tidak berani masuk sesuka hati. Mungkin, dia dapat mempertimbangkan jalur ini untuk menyingkirkan kesulitannya untuk sementara. Namun, saat memasuki dunia iblis, Anda harus mempertimbangkan masalah ini dengan serius. Dunia iblis adalah tempat paling jahat dan menakutkan di seluruh wilayah Dongsuan. Jangan katakan bahwa dia adalah negara bintang yang kuat, bahkan negara naga yang kuat, bahkan negara legendaris yang kuat, dan tidak dapat melakukannya lagi. Itu adalah tempat yang benar-benar jahat bagi iblis. Namun sekarang, dia tidak punya pilihan. Jika dia tidak memasuki dunia iblis, dia pasti akan mati. Jika dia memasuki dunia iblis, mungkin ada secercah kehidupan, meskipun hanya ada sedikit harapan. Setelah banyak pertimbangan, Wu Chen memutuskan untuk pergi ke kerajaan iblis kota. Dia ingin melihatnya. Dewa Wuji dan murid-muridnya tidak berani memasuki kerajaan iblis kota. Wah, pada saat ini, tiba-tiba, api yang ganas, ditembakkan dari langit lagi, api Tianji Lingbao meninggalkan jam, membawa api halus Tai yang tak berujung, dan bergegas turun lagi, melancarkan serangan yang kuat padanya. Prasasti Zenmo. Wu Chen tidak berani ceroboh. Dia segera mendesak prasasti Zenmo untuk menahan api. Namun kali ini, kekuatan api yang jauh dari jam itu jelas lebih kuat. Energi teror, seperti gunung Tai yang menekan bagian atas, menekan kuat pada prasasti Zenmo.
Seketika, ketika tubuh Wu Chen bergetar, seluruh orang itu menekan ke bawah. Kekuatannya yang ganas bekerja padanya untuk menghancurkannya. Berat sekali. Wu Chen merasakan tekanan itu berlipat ganda, kekuatan yang berat, tekanan yang berat padanya, sangat kuat. Pada saat ini, semua mata orang tertuju padanya. Tanpa berkedip, Tianji Lingbao memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Itu di luar imajinasi. Jika mereka naik, mereka akan langsung hancur tanpa melihat. Mungkin, hanya senjata sihir langka seperti prasasti Zenmo yang dapat menahan kekuatan Tianji Lingbao. Wu Chen. Adapun orang-orang di rumah sakit Beichen, mereka semua khawatir. Huo Lizong adalah harta karun tingkat surga. Harta karun itu sangat kuat. Dengan kekuatan Wu Chen sekarang, dapatkah dia menahan kekuatannya? Teratai neraka. Wu Chen meneguk banyak minuman dan mendesak kekuatan teratai neraka-neraka. Hanya 2 bunga teratai hitam di wajahnya yang cerah. Kilatan hitam dilepaskan dan berubah menjadi api hitam besar. Api itu melesat keluar dengan cepat dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Kemudian, formula Phoenix api di dalam tubuh berjalan dengan kecepatan tinggi dan mengalir ke seluruh tubuh. Ini adalah formula atribut api tertinggi. Ia memiliki kemampuan yang sangat ajaib dan dapat mengendalikan semua jenis kekuatan api. Bahkan teratai neraka tidak terkecuali. Di bawah operasi api Yujue, kekuatan teratai neraka menjadi lebih kuat. Api hitam yang kuat, terbakar, melonjak, membakar ruang, membuat seluruh ruang bergetar hebat, terus-menerus pecah, dibakar oleh api, dan berubah menjadi ketiadaan. Kemudian, dari jejak teratai hitam, ada banyak bunga teratai hitam yang terbang keluar. Bunga teratai hitam ini bagaikan api hitam yang menyala-nyala, terus-menerus terbakar di angkasa, melompat tanpa henti, berkumpul kembali dan mengembun menjadi piring tempat duduk teratai hitam yang besar. Melihat piring tempat duduk teratai hitam, semua orang tidak dapat menahan napas untuk menghirup udara dingin. Di piring tempat duduk teratai hitam, ada kekuatan jahat yang sangat kuat. Kekuatan jahat ini sangat mengerikan, bahkan lebih mengerikan daripada iblis di neraka. Piring tempat duduk teratai hitam yang besar itu dengan cepat menggumpal menjadi bentuk. Gelombang kekuatan yang mengerikan meletus dengan cara yang menggila, terus-menerus bergetar, melonjak, dan mengamuk. Energi yang sangat besar membuat ruang di sekitarnya terus-menerus terdistorsi, terbakar, dan berubah menjadi kehampaan. Pergilah, teratai neraka. Ketika dia menyebutkan semua kekuatan di tubuhnya, Wu Chen membuat bunga teratai hitam, piring tempat duduk teratai hitam yang besar, berputar dan menari, berputar terus-menerus, membawa kekuatan yang paling menakutkan, dan langsung meniupnya ke arah api Tianji Lingbao. Bang! Kekuatan yang sangat besar, tiba-tiba, gelombang energi yang bergejolak pecah dari titik tumbukan, seolah-olah itu adalah gelombang yang kasar, menyerbu ke segala arah. Energi ini, sangat mengerikan, kuat, dan tak tertandingi. Segala sesuatu yang lewat berubah menjadi bubuk, yang sungguh tak tertahankan. Semua orang terkejut dan buru-buru mundur. Kekuatan ini terlalu mengerikan, jauh di luar imajinasi mereka. Jika mereka terlalu dekat, mereka akan terbunuh dan hancur dalam sekejap. Namun, mata mereka terus-menerus menatap pusat tabrakan. Mereka tidak berkedip, karena mereka semua ingin tahu apakah gerakan Wu Chen dapat mengguncang Tianji Lingbao yang legendaris. Energi yang sangat besar, ledakan terus-menerus, benturan di semua sisi, cahaya menggeliat, di mana-mana dan terbuka, tajam dan tak tertandingi. Pada saat ini, tiba-tiba, api Tianji Lingbao meletus dari jam, cahaya yang kuat melesat keluar dari atas, menyapu, energi teroris, mengguncang seluruh ruang, teror yang tak tertandingi. Itu menyilaukan. Mereka terkejut dan buru-buru menutupi mata mereka. Cahaya itu begitu kuat dan menyilaukan sehingga meledak seolah-olah mereka akan membutakan mata mereka. Api yang menjauh dari jam adalah harta ajaib langkah-langkah surga. Ketika api meletus, energinya sangat mengerikan. Pelat tempat duduk teratai hitam besar tiba-tiba bergetar. Tampaknya telah dipukul dengan keras dan akan hancur. Tidak bisa menahannya. Wu Chen menghela nafas. Dia tahu untuk waktu yang lama bahwa kekuatan Tianji Lingbao begitu mengerikan sehingga tidak akan pernah semudah ini untuk dihadapi. Boom! Api tai yang ganas meletus dari api. Itu terus-menerus berdampak pada pelat tempat duduk teratai hitam besar, yang perlu dihancurkan.
Akhirnya, piring tempat duduk teratai hitam yang besar tidak dapat lagi menahan energi yang sangat besar ini. Itu langsung hancur, berubah menjadi abu terbang dan sepenuhnya musnah. Melihat ini, semua orang terkejut. Kekuatan Tianji Lingbao begitu kuat sehingga bahkan teratai neraka bukanlah lawan dan langsung hancur. Di langit, Wu Ji yang abadi melihat semua ini dengan dingin. Seberapa kuat Tianji Lingbao? Itu jauh melampaui imajinasi. Tidak peduli seberapa keras Wu Chen berusaha, itu tidak berguna. Piring tempat duduk teratai hitam yang besar hancur. Tianji Lingbao terus menyala. Api di tubuhnya menjadi kuat lagi. Itu terbakar dengan ganas. Itu adalah kekuatan yang menakutkan. Itu adalah ledakan yang dahsyat. Itu perlu untuk menghancurkan Wu Chen. Tetapi, pada saat ini, cahaya hitam dan bayangan menyala, seluruh personifikasi Wu Chen untuk api hitam, bergegas keluar. Dia sangat jelas tentang kekuatan Tianji Lingbao. Bahkan jika dia secara langsung mendesak tubuh teratai. Neraka, roh jahat, dunia ini telah disegel. Aku ingin melihat kemana kau bisa melarikan diri. Murid Tai mendengarkan perintah dan berusaha sekuat tenaga untuk menangkap roh jahat. Jika mereka dihentikan, mereka akan dibunuh. Dewa Wuji berteriak keras. Sekarang, Taiji telah disegel. Wu Chen tidak bisa melarikan diri. Bagaimanapun, dia akan membunuh anak ini dan tidak akan membiarkannya melarikan diri. Baik, Tuan. Murid Tai bergegas keluar sekaligus untuk membunuh Wu Chen dan tidak pernah membiarkannya melarikan diri. Melihat ini, orang lain juga mengikuti secara berurutan. Mereka semua ingin melihat apakah Tai Men dapat menghentikan Wu Chen, dan dengan cara apa Wu Chen akan keluar dari bahaya. Wu Ji, semakin kau seperti ini, semakin tidak mampu kau membunuh Wu Chen, hanya untuk mengubur bencana untukmu. Dewa Tianxing berkata dengan suara yang dalam, Wu Chen adalah orang yang bahkan tidak bisa melihat. Semua yang telah dia lakukan sejak dia mulai tidak terbayangkan. Itu jauh di luar imajinasi. Sama sekali tidak mungkin untuk berspekulasi dengan akal sehat. Jadi, kali ini, tidak mudah bagi Dewa Wuji untuk membunuhnya. Jika Wu Chen pergi tanpa terluka, dia pasti akan membalas dendam terhadap Tai Men dengan kepribadian Wu Chen. Pada saat itu, seluruh Tai Men mungkin akan menghadapi guncangan hebat. Aku tidak dapat membayangkan seberapa serius konsekuensinya. Absurditas, pencuri iblis kecil, aku hanya perlu sedikit cubitan, aku akan mati. Dewa Wuji mendengus dingin dan membenci Wu Chen. Sekarang, seluruh dunia telah diblokir sepenuhnya. Wu Chen sama sekali tidak dapat terbang. Tidak peduli bagaimana dia melawan, dia tidak dapat mengubah akhir hidupnya. Hanya ada satu akhir baginya, yaitu kematian. Sama sekali tidak ada kemungkinan lain. Dewa Tianxing menghela nafas dan tidak berkata apa-apa. Bergantung pada kemampuan pribadinya, dia hanya dapat memblokir Dewa Wuji dan membiarkan pihak lain tidak memiliki kesempatan untuk berurusan dengan Wu Chen. Apakah Wu Chen dapat melarikan diri atau tidak tergantung pada ciptaannya. Di depannya, Wu Chen dengan panik melarikan diri. Dia sedang terburu-buru. Di belakangnya, ada banyak murid yang mengejarnya. Mereka akan membunuhnya. Wu Chen, kau tidak punya cara untuk melarikan diri. Jika kau tidak cepat, kau akan ditangkap. Wu Chen sama sekali tidak memperhatikan. Ia masih terus melarikan diri. Selain itu, ia menghindari serangan dari segala arah. Ia memiliki prasasti Zenmo. Itu adalah senjata sihir unik yang disempurnakan oleh Xuanfu. Prasasti itu kuat dan tidak dapat dihancurkan. Prasasti itu menahan banyak serangan dari segala arah. Kalau tidak, ia mungkin sudah berada di mata air kuning neraka. Dan di belakang para murid Tai, orang-orang dari semua tempat suci juga berbondong-bondong datang. Mereka datang dengan sikap menonton yang murni. Mereka ingin melihat apakah para murid Tai membunuh Wu Chen atau Wu Chen lolos dari kejaran para murid Tai. Ia pergi ke arah para iblis. Kemudian, mereka bahkan lebih terkejut lagi saat mengetahui bahwa arah pelarian Wu Chen adalah dunia iblis yang legendaris. Ya Tuhan, bagaimana ia bisa melarikan diri ke kerajaan iblis? Orang-orang terkejut. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Kerajaan Zenmo adalah tempat yang benar-benar jahat. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa mereka yang memiliki alam bintang yang kuat, bahkan mereka yang memiliki alam naga yang kuat dan alam legendaris, akan mati jika mereka memasukinya. Dengan kultivasi dan kekuatan Wu Chen,
tidak akan ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Wu Chen, cepatlah kembali. Jangan pergi ke sana, itu berbahaya. Orang-orang di Danau Tianqi panik. Wu Chen adalah penyihir yang belum pernah mereka lihat selama 1000 tahun. Dia memiliki bakat yang sangat buruk. Tidak ada yang berharap sesuatu akan terjadi padanya. Seperti yang kita semua pikirkan, ini adalah tempat yang benar-benar jahat di dunia iblis. Tidak peduli siapapun yang memasukinya, tidak akan ada keraguan bahwa dia akan mati dan tidak akan ada harapan untuk hidup. Namun, Wu Chen masih berada di arah dunia iblis. Baginya, dunia iblis adalah satu-satunya jalan harapannya. Hanya ketika dia memasukinya, dia dapat menghindari kejaran Dewa Wuji dan murid-muridnya, dan memiliki harapan hidup. Mengenai bahaya di dalam, dia telah lama mengabaikannya. Apakah dia akan pergi ke kerajaan iblis? Di langit, Dewa Tianxing juga sangat terkejut, jadi kita harus mengagumi keberanian Wu Chen. Di mana kerajaan iblis? Bahkan orang-orang kuat yang legendaris tidak berani masuk. Bahkan jika dia masuk, dia harus berhati-hati dan tidak berani berjalan sesuka hati, karena itu adalah tempat paling berbahaya di seluruh wilayah Dongsuan dan tempat paling jahat di seluruh wilayah Dongsuan Fang. Begitu dia menerobos masuk, sama sekali tidak akan ada harapan untuk keluar. Namun, Dewa Wuji tertawa dengan suara dingin. Anak ini ingin melarikan diri ke arah kerajaan iblis. Itu hanya mencari kematiannya sendiri. Apa kerajaan iblis itu? Itu adalah tempat paling jahat dan menakutkan di Dongsuan. Tidak ada yang berani menerobosnya. Terlebih lagi, ada salah satu susunan mereka yang paling mengerikan di dunia iblis. Di sini, kekuatan api Tianji Lingbao yang jauh dari jam akan benar-benar mengerikan, tak terhentikan, dan tak tersentuh. Dalam bab 1154, Dunia Iblis Kota. Pada saat ini, sudah dijaga ketat. Murid-murid Tai yang tak terhitung jumlahnya berdiri di pinggiran dan menunggu mereka dengan serius. Di tengah udara, seorang lelaki tua berpakaian putih melayang di sini, menatap dunia iblis di bawah dengan kagum. Pada saat ini, gelombang di dunia iblis melonjak, bergetar, dan bergulung. Roh jahat melonjak dan melonjak, mengamuk. Jika Anda ingin menerobos perbatasan dan keluar darinya, Tuan, biarkan api meninggalkan jam dan kembali ke tempatnya. Segel kerajaan iblis kota ini tidak dapat hidup tanpa api. Lelaki tua berpakaian putih itu tahu betul bahwa ada semua jenis monster dan hantu yang kuat di dunia iblis. Mereka tidak ingin keluar darinya sepanjang waktu. Begitu mereka keluar darinya, itu akan membawa bencana yang menghancurkan bagi dunia. Sebelumnya, karena ada Huo Lizong yang menjaga di sini, para iblis dan hantu di sini tidak berani bertindak gegabah, tetapi sekarang, sang patriark mengirim Huo Lizong, yang membuat segel di sini kehilangan rasa hormatnya. Para iblis di sini juga bergegas untuk menghancurkan segel. Bang! Tiba-tiba, ki sihir keluar dari bawah. Ki sihir ini sangat kuat, naik dari langit. Gelombang sihir melonjak, dan kemarahan menggulung dunia. Melihat roh jahat ini, wajah lelaki tua berkulit putih itu sangat bermartabat. Dia mencubit sajak itu dengan kedua tangan, dan kekuatannya sendiri keluar dan mengalir ke dalam susunan di bawah, berusaha mempertahankan kekuatan susunan, sehingga segel tidak akan robek. Yang lain lebih serius, kekuatan spiritual mereka mulai mendidih. Begitu segel di sini robek, mereka akan segera membunuh mereka. Di kejauhan, sosok hitam datang ke sisi ini dengan kecepatan tinggi. Orang ini bukan orang lain. Itu Wu Chen. Banyak orang. Wu Chen mendongak dan melihat bahwa ada banyak murid di luar dunia iblis di depannya. Dia merasakan sakit kepala yang hebat. Menurut rencana awalnya, dia ingin memasuki dunia iblis dan menyingkirkan kejaran para Taiyimen berdasarkan lingkungan geografis dunia iblis yang unik. Aku hanya tidak menyangka bahwa ada begitu banyak murid di luar dunia iblis. Mereka ada di sana. Sangat sulit baginya untuk memasuki dunia iblis, bahkan mendekatinya. Apa yang bisa kulakukan? Wu Chen mengerutkan kening. Dunia iblis ini adalah tempat rahasia Tai. Kekuatan pertahanannya pasti luar biasa. Sangat sulit untuk menyeberang ke sini dan memasuki dunia iblis. Hampir mustahil. Namun, jika dia tidak memasuki dunia iblis, menghadapi para murid di belakangnya, Wuji yang abadi dan Tianji Lingbao Huo Lizong yang kuat, dia sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang. Menunggunya akan menjadi takdir kematian. Bunuh. Pada saat ini,
Terdengar suara gemuruh dari belakang. Tubuh Wu Chen gemetar. Dia tahu bahwa orang-orang itu datang. Ayo, Eja. Begitu Wu Chen menggertakkan giginya, dia mempercepat kecepatannya dan bergegas ke kerajaan iblis kota. Jika dia tidak menerobos masuk ke kerajaan iblis kota, dia pasti akan mati. Karena itu, dia hanya perlu bertaruh dan bertarung. Jika Tuan ditakdirkan, dia akan jatuh di sini hari ini. Kalau begitu, dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Siapa? Segera, para murid yang menjaga dunia iblis kota menemukan Wu Chen dan berteriak keras. Dunia iblis kota adalah area terlarang mereka. Tidak seorang pun bisa mendekatinya. Wu Chen sama sekali tidak peduli. Dia menjaga kecepatannya dan bergegas dengan cepat. Baginya, kerajaan iblis adalah satu-satunya jalan keluar. Dia harus masuk. Kalau tidak, dia akan menunggu kehancuran tanpa akhir. Cepat berhenti. Ini adalah area terlarang bagiku. Tidak seorang pun bisa mendekatinya. Semua orang marah dan ingin minum menjauh dari Wu Chen. Mereka memintanya untuk tidak berada di dekat kerajaan iblis dan menjauh dari sini. Wu Chen masih tidak memperhatikan. Dia terus berlari maju. Dia harus memasuki dunia iblis. Namun, sebelum dia mendekati dunia iblis, tiba-tiba, sebuah kekuatan besar menyapu dirinya, seperti gelombang besar. Tidak, orang tua itu yang melakukannya. Melihat energi yang sangat besar ini, Wu Chen secara alami mengerti bahwa itu adalah orang tua berpakaian putih, yang bukan orang biasa, tetapi seorang tetua sekte Taiyi, dan sangat kuat, terutama pada ukiran emas yang pernah ditemuinya sebelumnya. Di mana tanah suci datang ke kerajaan iblis. Orang tua berpakaian putih mengalihkan pandangannya dari dunia iblis dan menatap Wu Chen. Semuanya adalah api hitam yang menyala. Api itu sangat kuat. Di kepalanya, ada prasasti batu emas yang bersinar. Semua tempat yang dilewatinya meninggalkan jejak hitam, bahkan ruangnya pun hancur. Aku ragu untuk memukul pria ini. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari kejauhan. Kakak seperguruan Bai Hou, hentikan pria ini sesegera mungkin, dan jangan biarkan dia mendekati dunia iblis. Orang tua berpakaian putih itu segera mengulurkan tangannya, mengangkat tangannya dan langsung menepuknya. Kekuatan supernya meledak. Dalam sekejap, kekuatan tangan yang besar membeku dan terbentuk, yang sangat kuat dan mengguncang bumi. Tidak bagus. Wajah Wu Chen banyak berubah. Orang tua berpakaian putih itu sangat kuat. Bahkan di antara orang-orang kuat dalam situasi legendaris, dia juga yang terbaik. Serangannya pasti sangat mengerikan. Prasasti Zenmo. Tanpa berkata apa-apa, Wu Chen segera mendesak prasasti Zenmo. Cahaya prasasti Zenmo membumbung tinggi dan melonjak dengan hebat. Pilar cahaya yang kuat menerobos udara dan keluar dengan kekuatan yang paling mengerikan, ia melesat maju dan menghadapi serangan Bai Hou. Bang! Kekuatan keduanya, saling beradu dengan keras, tiba-tiba terjadi ledakan yang menggemparkan, energi yang mengerikan, melonjak terbuka, menyapu keluar, perkasa. Begitu tubuh Wu Chen terguncang, dia dihentikan oleh Bai Hou, dan kecepatannya juga turun, melambat banyak. Kemudian, setelah beberapa saat, terlalu banyak murid bergegas keluar dunia iblis. Pencuri iblis, kamu tidak punya cara untuk melarikan diri. Seorang lelaki tua berteriak dengan marah. Wu Chen berhenti dan menatap dunia iblis di depannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Sekarang dia telah tiba di pinggiran dunia iblis dan akan segera masuk. Sayangnya, itu sangat dekat. Adik seperguruan Yuan, ada apa? Bai Hou tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dia telah menjaga dunia iblis. Dia tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di luar. Orang tua yang baru saja berbicara menjawab, kakak seperguruan Bai, putra ini menyihir orang dan memfitnah sekte Taiyi kita dengan sembrono. Patriark memerintahkan kita untuk membunuh murid Taiyi kita. Apa? Bai Hou terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Wu Chen dengan penuh kekaguman. Dia mampu menarik perhatian kepala keluarga mereka. Orang yang memerintahkan pembunuhan itu tidak mungkin orang biasa. Boom! Pada saat ini, api yang menyala-nyala jatuh dari langit, membawa kekuatan yang kuat, seperti meteorit, jatuh dari langit. Api meninggalkan jam. Melihat api yang ganas ini, tubuh Bai Hou tiba-tiba bergetar. Dia benar-benar mengenal api ini, dan tidak diragukan lagi bahwa itu adalah senjata ajaib mereka, api, yang terlalu banyak meninggalkan jam. Menurut target api yang menjauh dari jam,
Bai Hou bahkan lebih terkejut, karena target api yang menjauh dari jam adalah Wu Chen. Oleh karena itu, Bai Hou bahkan lebih ingin tahu tentang apa yang telah dilakukan Wu Chen, yang layak dibunuh oleh Wu Ji yang abadi menggunakan Tianji Lingbao. Prasasti Zenmo, melihat bahwa Huo Lizong bergegas turun ke arahnya lagi, Wu Chen tidak berani ceroboh. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kekuatan yang kuat menyerbu ke dalam prasasti Zenmo. Prasasti Zenmo penuh dengan cahaya, dan momentum yang ganas keluar untuk menyambut Huo Lizong. Bang! Sekali lagi, kekuatan keduanya bertabrakan. Momentum dahsyat meletus dari dalam dan menyapu bersih. Gelombang kejut yang mengerikan itu menyerbu ke segala arah. Mundur, orang-orang gemetar dan terkejut. Tidak diragukan lagi bahwa energi ini benar-benar dahsyat. Energi ini memiliki kekuatan yang tak terlukiskan dan dahsyat, yang sangat mengejutkan. Wu Chen sangat terkejut. Setelah perjalanan yang panjang, ditambah konfrontasi terus-menerus dengan Huo Lizong, bahkan jika ia memiliki kekuatan yang disediakan oleh teratai neraka-neraka sebagai dukungan, ia tidak dapat menahannya. Begitu ia menepuk cincin penyimpanan, Wu Chen mengeluarkan beberapa pil, dan menelannya langsung, tidak peduli apa, karena ia tahu bahwa krisisnya masih jauh dari selesai, dan kesulitan yang lebih besar masih menunggunya. Apa yang dapat menahan kekuatan api untuk meninggalkan jam? White Hole menatap prasasti Zenmo, dan matanya menunjukkan warna terkejut. Apa ini? Bahkan kekuatan Huo Lizong dapat menahannya. Sungguh luar biasa. Anda tahu, Huo Lizong adalah harta karun tingkat surga tertinggi. Harta karun tingkat bumi tidak dapat menunjukkan sedikit pun kekuatan di depannya. Bai Hou, kau usir api dari jam itu. Kau harus membunuh anak ini. Pada saat ini, suara Dewa Wuji keluar dari langit. Dewa Wuji sekarang terjerat oleh Dewa Tianxing. Dia sama sekali tidak bisa melepaskan diri. Namun, api Tianji Lingbao membutuhkan seseorang untuk mengendalikannya sebelum dapat mengerahkan energi penghancurnya. Tugas ini sekarang jatuh pada Bai Hou. Ini Dewa Tianxing. Ketika Bai Hou mendongak, dia melihat ada dua sosok tinggi di langit. Kedua sosok ini memiliki kekuatan teror super, yang jauh melampaui dirinya. Tidak diragukan lagi bahwa keduanya adalah setengah dewa. Sekarang, Bai Hou penuh dengan pertanyaan. Apa yang terjadi? Mengapa Dewa Tianxing datang ke pintu mereka? Di depannya, ada api hitam yang menyala-nyala, seperti pemuda iblis di dunia. Siapa itu? Apa yang telah dia lakukan? Dia telah membuat Dewa Wuji marah dan ingin membunuhnya. Namun, dia tidak peduli tentang apapun. Dia harus mendengarkan perintah Sang Patriark. Karena Sang Patriark membunuh pemuda itu, dia harus membunuhnya. Selain itu, kekuatan pemuda itu juga sangat jahat, seperti iblis yang tak tertandingi. Bagi para iblis dan hantu, dia selalu membenci mereka. Begitu dia mengetahuinya, dia pasti akan membunuh mereka dan tidak akan pernah memberi mereka kehidupan. Api meninggalkan jam. Bai Hou menjepit sajak itu dengan kedua tangan, melafalkan mantra di mulutnya, dan memanggil api menjauh dari jam. Api itu terang dari jam, api yang kuat, meletus dengan ganas, langsung ke atas, mengguncang dunia, energi yang sangat besar, mengejutkan. Kemudian, tubuh Bai Hou bergegas dan bergabung dengan Huo Lizong. Sudah saatnya cahaya di Huo Lizong menjadi lebih kuat dan lebih intens. Sebuah kekuatan yang kuat meledak dari atas dan menyapu. Melihat ini, mereka semua menghirup udara dingin. Kekuatan api yang menjauh dari jam itu benar-benar mengerikan. Di bagian bawah, wajah Wu Chen juga sangat berubah. Awalnya, tidak ada seorang pun yang mengendalikan api yang menjauh dari jam itu, dan kekuatan yang ditunjukkannya sudah cukup untuk membuatnya takut. Sekarang, dengan kendali Bai Hou, kekuatan api yang menjauh dari jam itu menjadi lebih menakutkan. Untuk menahan api yang menjauh dari jam itu, kesulitannya bisa berlipat ganda. Sekarang, wah, pada saat ini, Bai Hou mendesak jam Huoli, energi yang sangat kuat, meletus dari jam Huoli, seperti gelombang besar, menyapu ke bawah, energi teroris, mengguncang, menyapu ke segala arah. Semua orang di sekitar kita gemetar. Kekuatan api yang menjauh dari jam itu benar-benar mengerikan. Bahkan jika semuanya bertambah, mereka bukanlah saingan. Mereka memang Tianji Lingbao yang legendaris. Kekuatan mereka tidak dapat dipercaya. Wu Chen, orang-orang di rumah sakit Bei Chen sangat khawatir. Bisakah Wu Chen menahan kekuatan yang begitu dahsyat?
Kong, api yang menjauh dari jam menghantam prasasti Zenmo dengan keras. Dampak yang dahsyat itu menyebabkan efek yang sangat mengerikan. Hanya energi yang sangat besar yang meledak dari pusat tabrakan, gelombang demi gelombang, seperti gelombang yang ganas, menyapu seluruh dunia. Energi ini sangat mengerikan, dimanapun ia lewat, semua benda yang nyata berubah menjadi bubuk, aliran udara, semuanya terkejut dan berubah menjadi ruang hampa. Energi yang sangat besar itu menghantam prasasti Zenmo dengan keras. Prasasti Zenmo bergetar hebat dan bergetar tanpa henti. Kecemerlangan seluruh tubuh juga tiba-tiba menjadi gelap, yang jelas merupakan pukulan hebat. Dengan gemetarnya prasasti Zenmo, tubuh Wu Chen juga tiba-tiba terguncang. Darah di tubuhnya melonjak dan menggeliat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Kekuatan serangan ini sangat mengerikan, yang membuatnya menderita cedera serius, dan cedera di tubuhnya bahkan lebih serius. Harus dikatakan bahwa jam keberangkatan api yang dioperasikan oleh seseorang jauh lebih kuat daripada jam keberangkatan api yang dioperasikan oleh siapapun. Itu hampir tidak sama. Melihat luka serius Wu Chen dan memuntahkan darah, orang-orang di rumah sakit Beichen sangat khawatir dan khawatir. Situasi saat ini sangat buruk bagi Wu Chen. Jika dia tidak menemukan cara untuk menyelamatkannya, dia mungkin benar-benar mati. Namun, apa yang bisa mereka lakukan sekarang? Ini adalah markas besar Taiyimen, yang merupakan tanah suci negeri dongeng terkuat di wilayah Dongsuan. Kekuatannya sangat mengerikan. Mengandalkan anak-anak mereka sendiri, mereka tidak dapat menahannya sama sekali. Oleh karena itu, bahkan jika mereka khawatir, mereka tidak punya pilihan. Sekarang, mereka semua bergantung pada Wu Chen saja.